Ummul Kitab. Tahukah kamu apa itu Ummul Kitab? Artinya ibu kitab. Bukanlah ibu seperti istrinya ayah, tetapi simbol asal-usul, misalnya ibu kota, ibu negeri dan ibu pertiwi. Seperti ibunya Nabi Isa, yang dilahirkan tanpa ayah, karena Isa itu bukanlah sosok, justru kalimat Allah beserta ruhnya sebagai firman, yang dilahirkan lewat Maryam. Inilah Quran atau bacaan 30 juz atau 30 bentuk. Alif, Ba, Ta'a, sampai dengan Ya. Inilah juga yang disebut Ummul Kitab, ibu kitab. Ilustrasi bentuk dan uraian, kiasan tanda baca. Yang melahirkan kitab, kisah tanpa batas. Tanpa ini semua, maka takkan ada ayat dan kalimat yang menjadi bacaan atau Al-Quran. Kamu hanya bisa mengejanya saja, sebagai nama-nama dari bentuk yang tertera, tetapi tidak mengerti maksud dari bentuk-bentuknya. Cobalah kamu suruh orang Arab untuk membacanya, bukan mengejanya, dan suruh artikan jika ini memang diturunkan di Arab. Disinilah Allah yang Maha Bijaksana, menyembunyikan rahasia di balik ayat-ayat atau tanda-tanda sebagai simbol. Suatu kebenaran yang tak dapat ditembus oleh syaitan yang suka mengolok-olok dan menista firman-Nya. Jika kamu mengetahui, sesungguhnya ini adalah kitab kisah tanpa batas. Dari awal kejadian hingga sampai hari kiamat. Allah membuat teka-teki dengan tulisan Arab, tetapi membacanya dengan bahasa bangsa yang pertama menetas di muka bumi, bukan bahasa Arab. Dan diterjemahkan dengan bahasa bangsa keturunan kedua, agar manusia sadar bahwa semua di alam ini adalah segitiga, seperti matahari, bulan dan bumi, saling berkaitan satu sama lain. Juga segitiga antara tumbuhan, hewan dan manusia. Hingga segitiga dalam bernegara, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Serta agama, ekonomi dan politik. Bahkan segitiga dalam keluarga, ayah, ibu dan anak. Itu semua menandakan bahwa tidak ada sesuatu yang berjalan sendiri. Tetapi saling bertalian dalam kehidupan manusia di alam semesta ini. Allah telah memastikan itu semua dengan firman-Nya. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasang semuanya, apa-apa yang ditumbuhkan bumi, dan dari diri mereka sendiri, dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Yasin 36. Mari kita buktikan dengan dalil dari Tuhanmu. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah beberapa ayat atau tanda kitab yang berhikmah. Yunus 1. Alif Lam Ra. Kitab yang berhikmah ayat-ayat atau tanda-tandanya, kemudian diuraikan dari sisi yang maha bijaksana, lagi memberitahu. Hud 1. Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat atau tanda-tanda kitab yang nyata. Yusuf 1. Alif Lam Mim Ra. Itulah tanda-tanda kitab yang diturunkan kepada engkau, pembaca, asli dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tiada mau percaya. Ar-Ra'd 1. Alif Lam Ra. Kitab, kami turunkan kepada engkau, pembaca, supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita, fikirannya, kepada terang benderang, dengan izin Tuhan mereka, ke jalan yang maha perkasa dan maha terpuji. Ibrahim 1. Alif Lam Ra. Itulah tanda kitab dan bacaan yang nyata. Al-Hijr 1. Demikian itulah beberapa ayat atau tanda, yang berlatar hijau, dan kalimat atau perkataan, yang berlatar merah. Kalimat menerangkan yang mana kitab, dan ayatnya atau tandanya untuk diuraikan, agar mendapat penjelasan lebih lanjut, tentu saja bagi orang-orang yang telah diberi hikmah oleh Allah. Barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Quran, bacaan, ke dalam hati engkau, pembaca, dengan izin Allah. Serta membenarkan apa-apa pada kedua tangannya, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang percaya. Al-Baqarah 97. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau, pembaca, beberapa ayat atau tanda yang terang, dan tiadalah yang menyangkalnya, kecuali orang-orang yang fasik atau durhaka. Al-Baqarah 99. Dia, Allah, memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mendapat hikmah itu, sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang menerima peringatan, melainkan orang-orang yang mempunyai kecerdikan. Al-Baqarah 269. Demikian itulah ayat-ayat Allah,
kami bacakan kepada engkau, pemirsa, dengan keaslian. Dan sesungguhnya engkau salah seorang di antara rasul-rasul. Al-Baqarah 252. Sekarang, mari kita masuk kepada kitab yang nyata. Kitab Kiasan Tamsilan Abadi. Kitab Mubin. Kitab yang nyata. Alif, Lam, Mim. Zalikal kitabu, la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alam itu, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Al-Baqarah 1 dan 2. Tahukah kamu apa itu takwa? Takwa artinya berserah diri. Yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tanpa mengharapkan imbalan pahala, surga, maupun bidadari. Yang mereka minta hanyalah petunjuk, serta mengabdi dengan tulus ikhlas, dan berharap akan menemukan sang pemilik alam semesta ini. Sungguh mereka rela ditempatkan di mana saja, dalam segala situasi, walau neraka sekalipun. Lalu Allah memberi mereka petunjuk dan hikmah. Sedangkan orang-orang yang selalu mengharap imbalan, mereka hanya diberi angan-angan yang semu, di dunia dan akhirat. Disebabkan mereka beramal demi imbalan, bukan demi Allah. Dengan nama Allah, mari kita uraikan ayat-ayatnya. Sesungguhnya makna ayat ini sangatlah banyak, ini hanyalah satu di antaranya. Ayat atau tanda, kitab yang nyata. Alam semesta inilah, kitab yang nyata. Alif sebagai jalan yang lurus, Lam sebagai jalan yang bengkok dan Mim sebagai jalan melingkar, yang tidak akan membuatmu tersesat. Tasyid sebagai hati manusia, pembatas lahir dan batin. Kemudian madda 1, langit yang dijunjung, dan madda 2, bumi yang dipijak. Ada dua buah jalan, yang harus ditempuh manusia di alam semesta ini, untuk mencapai tujuan yang akhir, yaitu, kemerdekaan lahir dan batin. Tiadakah kami adakan baginya dua buah mata? Dan lidah dan dua buah bibir. Dan kami tunjukkan kepadanya dua buah jalan. Tetapi manusia tidak mau menempuh kesulitan. Al-Balad 8-11. Alif simbol jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah 6. Di bibir meminta jalan yang lurus, tetapi niat yang awal di hati, mengharap pahala, surga dan bidadari. Sehingga jalan yang lurus tak pernah didapat, terbukti masih terus meminta 17 kali setiap hari. Pahala, surga dan bidadari tetap diangan-angan. Adakah orang yang berjalan, pikirannya, dengan tertelungkup mukanya dapat petunjuk, atau orang yang berjalan, pikirannya, lurus-lurus di atas jalan yang lurus? Al-Muluk 22. Demikian itulah petunjuk Allah, Dia tunjuki dengan petunjuk itu, siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, kalau mereka itu mempersekutukan Allah dengan Muhammad, niscaya hapuslah apa-apa yang mereka amalkan. Al-An'am 88. Hanya Allah menyederhanakan jalan, di antaranya ada jalan yang bengkok. Kalau Dia menghendaki, niscaya ditunjukinya kamu semuanya. Jalan lurus, jalan bengkok dan jalan lingkar. An-Nahl 9. Lam, simbol jalan yang bengkok. Alif Lam Mim. Adakah manusia mengira, bahwa mereka akan dibiarkan saja berkata, kami telah beriman, tanpa mereka mendapat cobaan? Al-Ankabut 1 dan 2. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, supaya kami mengujinya, lalu kami jadikan dia mendengar lagi melihat. Sesungguhnya kami menunjukinya ke jalan, kebenaran, ada kalanya ia berterima kasih dan ada kalanya ia ingkar. Adar 2 dan 3. Demi, sesungguhnya akan kami uji kamu dengan suatu cobaan, yaitu ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, dirimu dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, atas cobaan itu. Al-Baqarah 155. Demi, akan dicobai kamu tentang hartamu dan dirimu sendiri. Dan demi, akan kamu dengar caci nista yang banyak, dari orang-orang ahli kitab, ulama dan ustadz, sebelum kamu dan orang-orang musyrik atau berjemaah. Jika kamu sabar dan takwa, sungguh demikian itulah perkara yang sangat dicita-citakan. Ali Imran 86. Kami cerai-beraikan mereka itu di muka bumi, menjadi beberapa umat, di antaranya ada orang-orang yang baik, dan di antaranya bukan orang-orang baik. Kami cobai mereka itu dengan kebaikan dan kejahatan, mudah-mudahan mereka itu kembali bersatu. Al-A'raf 168.
Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu menjadi cobaan bagimu. Allah di sisinya balasan yang besar. At-Taghabun 15. Sesungguhnya akan kami cobai kamu, sehingga kami ketahui orang-orang yang berjuang di antaramu, dan orang-orang yang sabar dan kami siarkan perkabaranmu. Muhammad 31. Jika manusia lulus dari segala ujian dan cobaan itu, maka sampailah ia ke tempat tujuan, dan masuklah ia ke jalan lingkar. Ke timur atau ke barat ia melangkah, kembalinya tetap ke tempat yang sama, tiada lagi jalan yang menyesatkannya. Mim, simbol jalan lingkar. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, tiada mereka dimurkai, dan tiada pula sesat. Al-Fatihah 7. Tasdid atau sin, simbol hati manusia. Pembatas lahir dan batin. Ketahuilah, bahwa padamu ada Rasul Allah, jikalau dia mengikutimu dalam kebanyakan urusan, niscaya menjadi susah kamu, tetapi Allah mengasihkan keimanan kepadamu dan menjadikannya perhiasan dalam hatimu, dan membencikan kepadamu kekafiran dan kedurhakaan, dan pembangkangan, merekalah orang-orang cerdik. Al-Hujurat 7. Kami bulak-balikan hati dan pemandangan mereka, sebagaimana mereka itu tiada mau percaya kepada Quran pada permualaannya, dan kami biarkan mereka di dalam kesesatan, sedang mereka itu bimbang. Al-An'am 110. Mari, aku tunjukkan kepada kamu semua, kitab Allah yang tak dapat diubah oleh manusia sedikit pun, karena bukan di atas kertas. Jika kitab itu ditulis di atas kertas, sudah pasti akan diubah manusia untuk kepentingan golongannya. Sehingga kerajaan Arab Saudi pun akan mengubah ribuan isi Quran. Silakan saja, mereka takkan bisa mengubah kitab Allah yang sesungguhnya. Sesuai dengan firman-Nya. Telah tamatlah kalimat, perkataan, Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Tiadalah yang dapat mengubah kalimat-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-An'am 115. Al-Quran, hanyalah petunjuk dan peringatan. Dengan Quran, si pembaca akan menemukan kitab, jika ia mempelajarinya dengan benar. Tiadakah mereka memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu, dari sisi lain Allah, yaitu manusia, niscaya mereka peroleh di dalamnya perselisihan yang banyak. An-Nisa 82. 1. Al-Furqan. Artinya pembeda. Dapatkah kamu membedakan sesuatu dalam gelap? Tanpa cahaya yang menerangi, maka kamu tak dapat membedakan sesuatu pun. Begitu juga, tanpa Quran yang menerangkan, ketika pikiran dan hati dalam gelap, tanpa ilmu pengetahuan, maka kamu tak dapat membedakan yang asli dan yang palsu. Dengan kitab itu, Allah menunjuki orang yang mengharapkan keridoannya kepada jalan selamat dan mengeluarkan mereka dari gelap gulita, ke dalam terang benderang dengan izinnya, serta menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Maidah 16. Kedua, Taurat. Artinya, kepribadian. Setiap manusia pasti memiliki kepribadian, sebagai kitab yang melekat pada masing-masing diri. Jika manusia itu mengenal dirinya sendiri, Taurat, maka ia akan mengenal siapa Tuhannya dan siapa pula orang lain. Serta mengenal makanan dan minuman yang terbaik untuk dirinya, dan juga mengenal makanan dan minuman yang merusak jiwa dan raganya. Sehingga terhindar dari penyebab penyakit, bahkan penyebab kematian. Sehingga halal haram timbul dari diri sendiri, karena sudah mengenal sebab akibat dari perbuatannya. Juga hal-hal yang lain di dalam kehidupan, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia. Maka manusia diberi akal dan pikiran, agar selalu membaca kitab kepribadiannya sendiri, bukan mengurusi kitab kepribadian orang lain, yang hanya menjadi percontohan. Bagaimanakah mereka meminta hukum kepada engkau, pembaca, sedang di sisi mereka ada Taurat, di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu, melupakan kepribadiannya. Bukanlah mereka itu orang-orang beriman, percaya. Al-Maidah 43. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, penerang, sedang nabi-nabi orang-orang yang selamat, menghukum dengan Taurat itu. Bagi orang-orang Yahudi dan ulama dan ketua-ketua agama, sebab mereka menghafal kitab Allah dan mereka itu menjadi saksi atas demikian itu. Sebab itu janganlah takut kepada manusia dan takutlah kepadaku, dan jangan kamu jual ayat-ayatku dengan uang yang sedikit.
Barang siapa yang tiada menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Al-Maidah 44. Semua makanan itu halal bagi anak di perjalanan, kecuali makanan yang diharamkan oleh perjalanan, pengalaman, atas dirinya, sebelum diturunkan Taurat. Katakanlah, cobalah kamu unjukkan Taurat itu, lalu bacalah, jika kamu orang yang benar. Ali Imran 93. Umpama orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada memikulnya. Adalah mereka itu hemar, atau kuda beban yang memikul kitab. Itulah sejahat-jahat contoh bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak menunjuki kaum yang gelap fikirannya. Al-Jumu'ah 5. Ketiga, Kitab Zabur. Artinya, penjabaran. Sesungguhnya telah dijabarkan kepada manusia, dengan berulang-ulang, dari setitik biji, menjadi kecambah, tumbuh akarnya di bawah, kemudian tumbuh daunnya di atas, kemudian bercabang, lalu tumbuh ranting, dan mengeluarkan putik bunga menjadi buah, setelah masak buahnya jatuh ke tanah lalu membusuk, dan seterusnya biji dari buah itu tumbuh kembali. Demikian pula dijabarkan tentang hewan, dari setitik sperma menjadi jentik, kemudian diproses sesuai keadaan hewan itu. Jadilah ia hewan menurut jenisnya masing-masing. Ada yang diproses dalam kandungan, ada juga yang diproses di dalam telur, ada juga sebagai ulat. Begitu juga dijabarkan tentang kejadian manusia, dari setitik mani menjadi manusia, yang diproses oleh alam ini, hanya dalam kandungan seorang ibu, kemudian lahir dan berkembang. Lalu berulang dan berulang. Begitulah penjabaran dari kitab Allah. Adakah kamu membacanya? Adakah manusia yang dapat mengubah kitab Allah itu? Sesungguhnya Allah membelah biji, tumbuh-tumbuhan, dan isi, telur. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, tumbuhan dari dalam biji dan ayam dari dalam telur. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, biji dari dalam tumbuhan dan telur dari dalam ayam. Demikian itulah kitab Allah, mengapakah kamu berpaling? Al-An'am 95. Mengapakah kamu menyangkal Allah, sedang kamu dahulu mati, dalam air mani, kemudian kamu dihidupkannya, dalam kandungan ibu, sesudah itu dimatikannya, setelah lahir, terkubur dalam jasad. Kemudian akan dihidupkannya, bangkit dari tidur panjang. Akhirnya kamu kembali kepadanya, bagi yang telah bangkit. Al-Baqarah 28. Dia yang memulai kejadian, kemudian dia mengulanginya, sedang mengulang terlebih mudah baginya. Baginya ada sifat yang maha tinggi, di langit dan di bumi. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ar-Rum 27. Demikianlah proses titik. Tiap-tiap kejadian. Yang awal dan yang akhir. Keempat, terakhir, Kitab Injil. Artinya, fenomena atau gambaran. Apa-apa yang terjadi di langit dan di bumi, juga pada manusia, tumbuhan dan hewan, gempa, banjir, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, peperangan, permainan, penipuan, penindasan dan apa saja, itulah fenomena yang harus dibaca, sebagai tanda atau ayat yang datang dari Tuhanmu. Yang tak seorang pun dapat mengubahnya. Mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan duniawi, sedang mereka lalai tentang akhirat. Tiadakah mereka memikirkan apa yang dalam diri mereka sendiri? Allah tiada menjadikan langit dan bumi, dan apa-apa di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran, dan janji yang ditentukannya. Tetapi kebanyakan manusia ingkar akan menemui Tuhannya. Ar-Rum 7 dan 8. Nah, selesailah tentang kitab yang nyata, berikutnya akan kita bahas ayat atau tanda yang nyata. Sampai ketemu lagi, salam.